Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematik ID. Ini merupakan tutorial lanjutan dari cara input soal dari Microsoft Word ke e-learning Moodle. Nah, pada tutorial yang lalu bisa teman-teman klik link di pojok kanan atas. Bisa dicek cara mengkonversi dokumen Microsoft Word ke file Blackboard atau yang bisa kita import langsung ke Moodle. Nah, kemarin filenya sudah jadi satu di sini. Untuk file yang akan diimport itu sudah dalam bentuk zip seperti ini. Ini soal awal Microsoft Word, kemudian ini format RTF-nya, kemudian ini format exam view bank file, kemudian ini akan kita upload. Oke, kita login dulu ke e-learning kita. Ini posisi saya sudah login, kemudian ini di dashboard. Saya ingin upload soal ini kelas 11 jurusan Tata Boga, jadi ini mapel produktif. Saya masuk ke course Pasgasal kelas 11. Kemudian jangan lupa langkah pertama, hidupkan mode ubah terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada menu edit. Soal yang tadi adalah soal produktif Tata Boga. Jadi nanti akan saya masukkan di bawah sini. Untuk membuat kuis, di sini kita bisa klik tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian pilih kuis. Nah, di sini saya pilih. Kemudian kita ke pengaturannya. Nah, untuk judul soalnya saya sesuaikan saja dengan yang kemarin kita buat. Mapelnya C3TB2. Kemudian kelasnya kelas 11 TB. Kemudian guru yang mengajar adalah Bu Ramona. Oke, berikutnya kita bisa pilih di waktu pengerjaan ini. Ini bisa kita set kuisnya dimulai kapan, kemudian diakhiri kapan. Ini misalnya saya jadwalkan tesnya untuk besok hari, tanggal 16 November, kemudian berakhir tanggal 16 November. Ini dimulai agak maju jam 7. Nah, jam 7.00 sampai jam 10. Nah, kalau waktu ini diaktifkan, maka siswa tidak bisa mengakses soal setelah nanti lebih dari waktu yang ditentukan atau sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian kita checklist waktu pengerjaan, kita aktifkan. Kemudian soal itu harus dikerjakan dalam waktu 60 menit. Nah, kita masukkan 60. Kalau waktunya sudah habis 60 menit, otomatis soal akan tertutup. Kemudian kita ke bawah lagi, kita pilih nilai. Di sini biarkan tanpa kategori, kemudian di sini KKM. Tapi saya akan kosongi saja. Kemudian di sini yang harus di-set adalah upaya mengerjakan yang diizinkan. Jadi ini saya pilih 1 kali. Jadi anak hanya bisa mengerjakan tes 1 kali. Jika boleh remedi, ini nanti bisa di-set 2, 3 dan seterusnya. Tapi karena ini penilaian akhir semester, jadi ini saya set 1 kali saja. Kemudian kita atur ke bawah lagi. Untuk tata letaknya, ini tiap pertanyaan nanti akan berpindah halaman, biarkan saja. Kemudian di sini acak dalam soal. Jika nanti soalnya ingin diacak, pilih ya. Kalau tidak, berarti kita pilih tidak. Kemudian ini biarkan default. Kemudian opsi ulasan ini kita uncheck semua. Jadi kita hilangkan checklistnya semua, supaya
nanti saat mengerjakan jawaban yang benar dan nilainya tidak otomatis muncul. Nanti biar Bapak Ibu guru review terlebih dahulu, baru ditampilkan di nilai akhir, seperti itu. Kemudian di tampilan ini kita biarkan. Kemudian save exam browser ini saya pilih tidak, karena nanti siswa tidak perlu menggunakan save exam browser. Kemudian di sini token atau sandi ini saya kosongi saja. Kemudian umpan balik keseluruhan ini saya kosongi, ini saya biarkan. Kemudian ini tidak ada. Kita ke penyelesaian aktivitas. Di sini kita pilih aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Jadi siswa harus mengerjakan. Jadi siswa harus melihat aktivitas ini, kemudian harus mengerjakan dan mendapatkan nilai. Untuk bagian yang bawah ini tidak usah, karena tadi kita set 1, jadi ini tidak usah di checklist saja. Kemudian kalau sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, di bagian ini kita ada petunjuk kapan tes ini dilaksanakan, nanti bisa di-set sesuai keinginan. Kemudian di sini belum ada soalnya. Nah, cara import bagaimana? Caranya teman-teman klik tanda gear di pojok kanan ini, klik, kemudian pilih import. Klik import, kemudian pilih format berkasnya yang blackboard. Kita hanya tinggal drag and drop saja, kita tarik file zip-nya ke sini atau pilih sebuah file. Tapi biasanya kalau kita pilih file itu agak lama. Jadi saya buka Windows Explorer, kemudian ini saya kecilkan. Ini saya klik tahan, kemudian tarik ke sini. Saya jatuhkan di sini. Nah, seperti itu. Ini sudah ada tulisannya di sini, sudah masuk. Kemudian ini bisa kita impor. Di sini sudah mengimpor 40 soal dari berkas. Ini sudah hijau, berarti tidak ada yang error ya. Kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Oke, proses importnya sudah selesai. Saya akan kembali ke kuis. Untuk kembali ke kuis, kita bisa tekan nama kuis yang tadi kita buat, C3TP2 tadi. Ini kita klik. Nah, kita sudah kembali ke edit kuis tadi. Untuk langkah yang tadi, kita baru mengimport soal ke bank soal ya. Untuk memasukkan ke kuisnya, kita pilih edit kuis. Kemudian di sini kita ganti nilai maksimumnya menjadi 100. Kita simpan. Kemudian karena akan kita acak, berarti di sini kita checklist kocok pertanyaan. Setelah itu bisa pilih tambah. Nah, karena tadi kita sudah import, kita pilih dari bank soal. Nah, pilih yang nomor 2, bank soal. Kemudian di kategori ini pilih mapelnya C3TP2 kelas 11 TB. Nah, di situ ada 40 soal. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman berikutnya di bagian soal. Nah, di bagian soal ini belum tampil semua ya. Belum tampil semua. Di sini hanya ada 20 soal. Kemudian ada di halaman 2 itu 20 soal lagi. Nah, kita harus menampilkan semua soal di satu halaman. Dengan cara pilih tampilkan semua. Di sini 40 soal. Kalau sudah tampil semua, tinggal kita centang di sebelah ini. Nah, kita tinggal checklist di sebelah soal ini. Kita klik, nanti otomatis akan tercentang semua. Nah, setelah tercentang semua, pilih tambah soal terpilih pada kuis. Kita pilih seperti ini. Nah, otomatis soal akan masuk.
Kita cek apakah sudah 40. Nah, di sini sudah 40. Untuk mengecek tampilannya bisa kita pilih satu persatu seperti ini. Misalnya nomor 1 kita perhatiin soalnya dulu, kita tampilkan. Nah, nanti terlihat seperti ini. Oke, sampai di sini untuk upload soal sudah selesai. Jika teman-teman bingung mau kemana, silahkan kembali ke dashboard dengan cara klik logo. Kemudian kita cek kembali Pasgasal kelas 11 di sini. Kemudian kita sudah menambahkan satu soal C3 TP2 kelas 11 TB ya. Ini mapelnya mapel produktif. Nah, jika ingin melihat tampilannya bisa diklik, kemudian pilih Pratinjo Quiz sekarang. Nah, di sini kita bisa mulai percobaan. Seperti itu. Untuk mengecek kita bisa pilih soal nomor berapa. Nah, jika ada soal yang misalnya tampilannya kok kurang bagus, ingin kita sesuaikan, ini bisa kita sesuaikan lagi. Mungkin sementara itu cara upload soal ke e-learning Moodle. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Untuk tutorial berikutnya mungkin akan saya sertakan contoh soal dari Microsoft Word yang bergambar. Oke, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.